Pernah nggak sih kamu merasa perut itu kayak punya jadwal sendiri buat ngambek? Maksudku bukan cuma sakit perut biasa karena kebanyakan makan sambal, tapi rasa nyeri yang datang pergi terus datang lagi tanpa diundang. Kayak tamu tak diundang yang keras kepala banget. Hahaha, analogi yang bagus. Tamu tak diundang. Tapi serius, itu fenomena yang sangat umum. Banyak orang berpikir perut mereka itu cuma sekadar kantong penampung makanan. Padahal sebenarnya perut itu jauh lebih cerdas dan lebih sensitif daripada yang kita duga. Kalau dia ngambek terus-terusan, itu biasanya bukan cuma soal apa yang kamu makan, tapi ada pesan rahasia yang lagi coba disampaikan tubuhmu. Nah, itu dia pesan rahasia. Masalahnya, pesannya seringkali nggak jelas. Kadang sakitnya melilit, kadang cuman kembung, kadang rasanya panas. Orang sering langsung bilang, ah ini pasti maag. Atau masuk angin nih. Terus minum obat warung, sembuh sebentar, minggu depan kumat lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam sana? Kenapa bisa berulang-ulang begitu? Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal nyeri perut berulang atau kronis, kita harus membedakan antara masalah hardware dan masalah software. Tunggu. Hardware dan software, kita lagi ngomongin perut atau komputer nih. Hahaha, dengarkan dulu. Ini cara paling gampang buat memahaminya. Masalah di hardware itu kalau membutuh ada kerusakan fisik yang nyata. Misalnya ada luka di lambung, ada batu empedu, atau infeksi bakteri. Itu bisa dilihat lewat röntgen atau endoskopi. Tapi, percaya atau tidak, sebagian besar kasus nyeri perut berulang yang dialami orang modern itu masalahnya ada di software. Maksudnya fungsinya yang salah, meskipun organnya terlihat mulus. Tepat sekali. Dalam dunia medis ini sering disebut gangguan fungsional. Contoh paling terkenalnya itu IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Jadi, kalau perutmu diperiksa dokter, semuanya kelihatan bersih dan normal, tapi sakitnya nyata banget. Itu kayak komputermu nggak ada yang pecah layarnya, keyboardnya utuh, tapi sistem operasinya nge-lag atau error terus. Wah, itu justru lebih frustrasi nggak sih? Kalau ada luka kan jelas, oh ini lukanya obati. Tapi kalau dokter bilang, kamu sehat kok, tapi kita kesakitan melilit di kamar mandi, rasanya kayak dianggap bohong sama tubuh sendiri. Betul, dan itulah kenapa banyak pasien yang stres. Dan ironisnya, stres itulah yang sering jadi bahan bakar utamanya. Kamu pernah dengar istilah good brain axis atau poros usus otak? Pernah dengar sekilas, itu yang bilang kalau perut adalah otak kedua manusia. 100 buat kamu. Usus dan otak kita itu terhubung lewat kabel super cepat yang namanya saraf vagus. Mereka chatting nonstop 24 jam. Kalau otakmu lagi stres, cemas karena deadline, atau panik, otak bakal kirim sinyal darurat ke perut. Akibatnya, produksi asam lambung naik, gerakan usus jadi kacau. Bisa jadi diare mendadak, atau malah sembelit parah. Jadi, sakit perut berulang itu bisa jadi manifestasi fisik dari hidup yang berantakan. Kasarnya begitu. Coba perhatikan polanya. Kapan sakit perut itu muncul? Apakah saat Senin pagi sebelum rapat mingguan? Atau saat lagi ada masalah hubungan? Perut itu jujur banget loh. Otak kita bisa menyangkal, ah, aku nggak stres kok, aku kuat. Tapi perutmu bakal teriak, enggak, kita lagi panik nih, lewat rasa nyeri itu. Gila ya. Jadi selama ini kita sibuk nyalahin seblak atau kopi susu gula aren, padahal mungkin pemicunya adalah pikiran kita sendiri, tapi kita nggak bisa menyampingkan faktor makanan juga kan. Maksudku, lidah orang kita kan ekstrim. Uh, jelas. Makanan tetap jadi tersangka utama, tapi bukan satu-satunya. Masalahnya di era sekarang, pola makan kita itu, gimana ya bilangnya, barbar. Kita makan makanan ultra proses, tinggi lemak, pedasnya level dewa, terus langsung dihajar kopi asam, dan makannya sambil lari-lari, atau sambil mantengin layar HP. Hahaha, makan barbar. Tersindir saya. Makan sambil balas email itu sudah jadi budaya korporat kayaknya. Nah, itu dia. Proses pencernaan itu butuh mode rest and digest, istirahat dan cerna. Tubuh harus rileks supaya darah mengalir ke perut buat mengolah makanan. Kalau kamu makan sambil stres atau buru-buru,
Tubuhmu ada di mode fight or flight. Darah ditarik ke otot buat lari, bukan ke perut. Akibatnya, makananmu nggak dicerna dengan benar. Fermentasi terjadi, gas numpuk, dan jadilah nyeri perut. Masuk akal banget. Jadi ibaratnya kita maksa mesin pabrik bekerja, tapi nggak dikasih listrik yang cukup. Tapi B, kapan sih kita harus mulai khawatir? Maksudku, oke lah kalau cuman karena stres atau salah makan. Tapi kapan nyeri perut berulang ini jadi tanda bahaya, alias red flag? Pertanyaan bagus. Kita nggak mau juga meremehkan sesuatu yang serius. Ada beberapa tanda yang harus bikin kamu langsung ke dokter spesialis, bukan cuma curhat ke apoteker. Pertama, kalau nyerinya disertai penurunan berat badan drastis tanpa diet, itu tanda tubuhmu nggak menyerap nutrisi atau ada sesuatu yang memakan energimu dari dalam. Oke, berat badan turun drastis. Catat. Kedua, kalau nggak ada darah, baik itu muntah darah atau, maaf, di kotoran, itu tanda pendarahan internal, jangan ditunda. Ketiga, kalau nyerinya membangunkanmu dari tidur. Hah? Maksudnya gimana? Biasanya, nyeri perut fungsional kayak IBS itu tidur saat kita tidur. Karena otak kita istirahat, usus juga ikut tenang. Tapi kalau sakitnya begitu hebat sampai kamu terbangun jam 3 pagi kesakitan, itu biasanya tanda ada kelainan organik atau fisik yang serius. Itu alarm yang nggak boleh di-snooze. Wah, itu insight baru buatku. Kalau sakitnya bikin bangun tidur, berarti serius. Tapi kembali ke soal software tadi. Kalau ternyata dokter bilang nggak ada apa-apa, tapi perut masih sering rewel, solusinya apa dong? Masa kita harus hidup akrab dengan rasa sakit selamanya? Nggak harus selamanya, tapi kita harus mengubah cara kita bernegosiasi dengan tubuh. Solusinya seringkali holistik. Tentu, atur pola makan. Kurangi makanan pemicu gas seperti kol, kacang-kacangan, atau susu kalau kamu intoleran laktosa. Tapi yang lebih penting, kelola stres. Klise banget sih kedengarannya. Kelola stres. Gampang diomongin, susah dilakuin. Memang. Tapi coba mulai dari hal kecil. Mindful eating. Coba deh, sekali saja. Sehari, makan tanpa HP, tanpa TV, tanpa ngobrol berat. Rasakan tekstur makanannya, kunyah pelan-pelan. Itu ngasih sinyal ke otak bahwa kita aman. Dan otak bakal nyuruh perut buat bekerja dengan tenang. Jadi makan itu harusnya jadi ritual ya, bukan sekadar pengisian bahan bakar. Betul. Dan satu lagi, olahraga. Tapi bukan olahraga berat yang bikin tubuh kaget. Jalan santai atau yoga itu bagus banget buat memijat organ dalam dan melancarkan pergerakan usus. Banyak orang yang nyeri perutnya hilang cuman karena mereka mulai rutin jalan kaki 30 menit sehari. Sederhana ya sebenarnya. Tapi kita seringkali mencari solusi yang rumit atau obat yang mahal. Padahal tubuh cuma minta diajak jalan-jalan sebentar. Manusia modern itu suka mempersulit hal yang alami. Kita lupa kalau tubuh kita ini mesin biologis purba yang dipaksa hidup di dunia digital yang serba cepat. Nyeri perut berulang itu sebenarnya cara tubuhmu ngerem. Dia bilang, "Hei, pelan-pelan sedikit dong, aku nggak bisa ngikutin kecepatanmu." Itu dalam banget sih, cara tubuh ngerem. Jadi rasa sakit itu sebenarnya teman yang cerewet ya. Dia ngasih tahu kalau ada yang salah, meskipun caranya nyebelin. Tepat sekali. Jangan musuhi rasa sakitnya. Dengarkan. Kalau kamu terus-terusan membungkam rasa sakit itu dengan obat pereda nyeri tanpa mengubah gaya hidup, itu ibarat kamu menutup lampu indikator bensin yang kedip-kedip di mobil pakai lakban hitam. Mobilnya jalan terus, tapi sampai kapan? Suatu saat pasti mogok total. Wow, analogi lakban hitam itu ngena banget. Kita sering banget melakukan itu. Ah, minum obat ini aja biar bisa lanjut kerja lembur. Padahal itu bom waktu. Betul. Jadi, kalau pendengar di rumah sekarang lagi megang perutnya yang nyeri, coba tanya ke diri sendiri, apa yang baru saja aku makan? Dan apa yang lagi membebani pikiranku? Jawabannya mungkin ada di salah satu atau kombinasi keduanya. Dan jangan lupa, kalau tamu tak diundang ini datangnya makin sering dan makin kasar, jangan ragu ke dokter. Jangan jadi dokter Google yang mendiagnosa diri sendiri kena penyakit langka, padahal cuma butuh sayur dan tidur cukup. Hahaha, benar. Dokter Google itu musuh terbesar kecemasan.
Bukannya sembuh, malah makin sakit perut karena parno. Oke, sebagai penutup nih, apa satu pesan filosofis atau praktis buat mereka yang berjuang dengan perut sensitif ini? Ingatlah bahwa kesehatan pencernaan adalah cermin dari keseimbangan hidupmu. Perut yang tenang biasanya ada di dalam tubuh dan pikiran yang seimbang. Jadi, berbaik hatilah pada perutmu. Dia sudah bekerja keras mengolah semua sampah dan nutrisi yang kamu masukkan. Beri dia istirahat, beri dia makanan yang ramah, dan yang terpenting, beri dia ketenangan pikiran. Luar biasa, berbaik hatilah pada perutmu. Rasanya setelah ini aku mau minta maaf sama perutku karena tadi pagi buru-buru nelen sarapan panas-panas. Hahaha. Permintaan maaf diterima, asalkan nanti siang makannya pelan-pelan ya. Siap, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Obrolan ini bikin kita sadar kalau sehat itu bukan cuma soal angka di timbangan atau hasil lab, tapi soal harmoni antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan di dalam. Sama-sama. Semoga perut kita semua bisa berdamai hari ini. Amin untuk itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa dengarkan tubuhmu sebelum dia teriak.